Saudaraku yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan kita, salam sejahtera dan salam kasih bagi kita semua. Mari kita mensyukuri berkat Tuhan yang telah kita terima satu minggu ini, hingga kita boleh tiba dengan selamat dan tidak kurang sesuatu apapun di akhir minggu ini. Kita mensyukurinya melalui ibadah kita. Kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Firman Tuhan yang menyapa kita pada akhir pekan ini, hari Sabtu, tanggal 13 Maret 2021. Tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-8, demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Saudaraku yang terkasih dan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang baik dan yang benar itu menurut pandangan manusia selalu saja berbeda. Boleh saja yang baik yang dilakukan seseorang, tapi bagi orang lain dianggap tidak baik. Tapi mungkin bagi yang lain itu adalah baik. Demikian pula yang benar. Mungkin seseorang, apa yang dia lakukan adalah benar, namun bagi orang lain menganggap itu tidak benar. Oleh sebab itu, ada orang yang berpendapat bahwa yang bernama yang baik dan benar itu adalah relatif. Artinya, tidak selalu sama pandangan manusia apa yang baik dan yang benar itu. Tidak demikian halnya dengan kebenaran dan kebaikan Tuhan. Kebenaran dan kebaikan Tuhan itu absolut, tidak relatif. Sebab hanya Tuhanlah yang memang benar-benar baik dan benar-benar benar. Pertama, sebagai contoh kecil, jika Tuhan menciptakan ulat yang merusak dan menjijikkan, juga itu adalah baik dan benar. Yang pasti setelah ulat berubah menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu, yang jelas akan berguna untuk penyerbukan bagi tanaman. Bukankah yang dilakukan oleh Tuhan Allah itu baik dan benar? Mungkin kita bersungut-sungut ketika kecelakaan yang sepele terjadi pada diri kita. Bisa saja hal itu terjadi untuk meluputkan kita dari sebuah peristiwa atau malapetaka yang besar. Contoh, seorang tukang tahu yang hendak menjual tahunya ke kota, namun ketika dia berjalan tergelincir muatan sawah menuju jalan besar, sehingga semua tahunya hancur dan berserakan di lumpur sawah. Lalu dia harus pulang ke rumah karena semua tahunya hancur, dan membawa tahu yang hancur tersebut kembali ke rumah. Dia bersungut-sungut, seolah-olah tidak dapat menerima peristiwa tersebut. Namun, saudara, kemudian dia mengetahui bahwa angkot langganan yang biasa membawanya ke kota mengalami kecelakaan, masuk ke dalam jurang, dan seluruh penumpang di dalam angkot tersebut tewas. Kemudian tahu yang hancur lulu tersebut, ada orang yang memborongnya
untuk keperluan makanan ternaknya. Saudara, sehingga dengan demikian dia kembali bersyukur pemikirannya yang sesat tadi dan bersungut-sungut kembali benar, dan dia mengatakan memang Tuhan itu baik dan benar. Sebab apa yang terjadi pada diri si orang tersebut adalah baik dan benar. Yang kedua, saudara, kita juga harus ingat untuk menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Tuhan selalu melakukannya dengan kebaikan dan kebenaran. Walaupun Tuhan mungkin memberi ganjaran bagi orang sesat, namun ganjaran tersebut dilakukan Tuhan berakhir pada kebaikan dan kebenaran. Bisa saja bagi orang sesat tersebut hal itu tidak diterima oleh akal pikirannya, tetapi kemudian dia mengenal dan kembali berjalan di jalan Tuhan yang baik dan benar. Saudaraku, bisa saja jalan Tuhan berlawanan dengan permintaan dan kehendak kita, namun akhirnya akan berakhir pada kebaikan dan kebenaran untuk diri kita, menjadi indah pada waktunya. Sehingga pemikiran kita yang mungkin sebelumnya sesat terhadap Tuhan atas peristiwa tersebut, namun kemudian kita mengerti apa maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Juga pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia ini, jika kita tinjau dari kacamata iman kita, bisa saja akan berakhir dengan kebaikan dan kebenaran yang berguna untuk kita, umat yang percaya dan yang beriman. Oleh sebab itu, berserahlah hanya kepada Tuhan Allah saja, dan berpeganglah teguh pada firman-Nya dalam setiap peristiwa yang kita alami dan pada semua jalan hidup yang kita lalui. Selamat berjalan di jalan Tuhan dan selamat berakhir pekan. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, yang kami kenal dan kami sapa di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur pada hari ini Bapa, atas berkat yang masih terus kami terima dalam hidup kami hingga akhir minggu ini. Dan kami juga mensyukuri firman-Mu yang telah menyapa kami pada hari ini, hari Sabtu, 13 Maret 2021. Melalui firman kami boleh mengerti apapun yang terjadi dalam hidup kami ini. Kami boleh mengerti jalan Tuhan. Oleh sebab itu, ajar kami Tuhan untuk mengerti maksud-Mu yang baik dan benar, sehingga kami terhindar dari kesesatan pemikiran dan kesesatan jalan kami. Bapa Surgawi, berkati kami di setiap pekerjaan, aktivitas, tugas dan karya kami, hingga memberikan rezeki dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berkati Tuhan saudara kami yang dalam keadaan sakit, mungkin kini sedang rawat inap di rumah sakit atau terbaring di rumah mereka sendiri, maupun yang sedang berobat jauh. Beri kesembuhan kepada mereka, pulihkan mereka hingga boleh kembali mereka sehat dan beraktivitas kembali dalam hidup mereka.
Bapa Sorgawi, terutama yang terpapar pandemi COVID-19. Sembuhkan mereka, Tuhan, oleh tubuh mereka imun, sehingga dengan keimunan tubuh mereka mampu mengalahkan COVID-19 atau virus corona tersebut. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang berduka, hiburkan saudara kami yang mengalami bencana, kuatkan mereka, tabahkan, dan tunjukkan Tuhan maksud-Mu adalah indah. Kami juga memohon Tuhan agar Tuhan menyertai kami satu hari ini dan menjauhkan segala masalah. Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kami semua. Amin. Shalom.